Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 26. Puisi. Kasfa mengambangkan pandangan, sementara gulungan manuskrip tua tergenggam di tangannya. Sudah beberapa hari, dia dan Masya menginap di rumah berdinding lumpur di pinggir gatas. Beberapa hari berisi diskusi-diskusi dengan Astu di sela kemampatan waktu perempuan itu bekerja di perkebunan dusun tetangga. Sisa waktu digunakan Kasfa untuk menekuni manuskrip-manuskrip Sanskerta itu dan berupaya benar-benar memahaminya. Sebagian lagi untuk melamun, karena kebersamaannya dengan Masya tidak pernah terisi perbincangan yang berlama-lama. Diskusi, mempelajari manuskrip, dan melamun. 3 aktivitas di luar makan, mandi, dan rutinitas sehari-hari. Padanan kata dari berleha-leha. Kasfa bukan tak menyadari itu. Perasaan tidak enak seperti penyakit menahun yang perlahan mengerayapi sendi tubuhnya. Sementara Parkida dan Astu mengeraskan tulang, menumpahkan keringat untuk menjamu dirinya. Dia bertahan di tempat itu tanpa tujuan pasti, seolah sekadar menghabiskan waktu sampai mendapat intuisi untuk berpindah tempat, meninggalkan gatas. Bahkan, kerja keras suami istri itu masih terasa tak sepadan jika dimaksudkan untuk membayar utang masa lalu mereka dulu, sesuatu yang ditahbiskan pada dosa Parkida kepada Kasfa. Di sela perbincangannya dengan Astu, Kasfa tak mampu menampik. Ingatannya senantiasa mengayun ke masa bertahun-tahun sebelumnya. Mendengar Astu berkata-kata, menyaksikan bahasa tubuh Astu yang meletup-letup itu, secara otomatis memulangkannya ke masa-masa dulu. Pada saat-saat seperti sekarang, ketika dia sendirian dan tenggelam dalam melamunan, ingatan-ingatan itu menerkamnya dengan seketika, tiba-tiba dan tanpa ampun. Aku mulai merasa engkau terlalu posesif, dan tidak bisa percaya kepada siapapun, semprot Astu suatu kali, ketika Kasfa menyertainya mengitari pasar di kaki Gunung Sistan. Ketika kedamaian kuil Sistan membuat bosan, Astu senantiasa beride cemerlang untuk mengusir rasa kesal, sementara aroma mawar menumpangi udara. Kasfa remaja menuding hidungnya sendiri. Sedikit aku berbicara tentang Parkida, reaksimu sudah berlebihan. Itu tidak sama dengan apa yang pernah kau katakan dulu, tidak konsisten. Kasfa berupaya menjejari langkah Astu ketika keduanya melintasi jajaran kios porselen berkilauan, licin dan terkesan mahal. Di sebelah kios itu, nampan-nampan tetap tembaga ditumpuk rapi, gulungan-gulungan kain di kanan kiri. Di sebelahnya lagi, semerbak mewangian dalam botol-botol mungil yang berjejer. Orang-orang sibuk tawar-menawar, riuh rendah suasana jadinya. Apa kau lupa, Kasfa? Astu menyatukan kedua tangan di belakang tubuhnya. Lidahmu berbusa-busa, bicara konsep cinta itu semacam burung, mengepakkan sayap, terbang bebas, itu panggilan alamnya. Dan tidak ada dayamu untuk menghalanginya. Kasfa tidak menjeda. Dia mendengarkan saja, tidak terima, tetapi diam saja. Setidaknya untuk sementara. Sikapmu membuatku bingung. Sebenarnya, di mana posisi kedewasaanmu? Sebentar-sebentar, kau terlihat matang. Lain waktu, mentah seperti buah yang mentah. Tidak tahan lagi. Aku tidak mungkin menjadi manusia dengan kualitas prima selama 24 jam sehari, Astu. Protes Kasfa. Setidaknya, jangan berubah dengan begitu drastis. Sekarang aku tidak yakin lagi, sematang apakah dirimu. Kau terlalu serius menjalani hidup. Kasfa diam lagi. Seorang pedagang perhiasan meneriaki Astu untuk mampir. Di tangannya teraup gelang, kalung, dan manik-manik keemasan. Astu menggeleng. Kasfa memiringkan badannya agar tak menabrak karung-karung gembul berisi beras. Di depannya gulungan karpet-karpet bermotif bunga mengayakan suasana. Boleh aku membeli sesuatu untuk Yim? Kasfa tampak seperti sedang berusaha mengalihkan pembicaraan. Astu memayunkan bibirnya. Membosankan. Apa? Lihat dirimu, Kasfa. Menyedihkan. Astu membalikan badan menatap persis ke mata Kasfa. Kalau mau melakukan sesuatu, lakukan saja. Membulat mata Astu kemudian. Bosan aku mendengarmu mengatakan boleh tidak begini. Atau, aku salah ya? Lain waktu, apa yang harus kulakukan kalau begitu? Kasfa mengerutkan bagian di atas 2 alisnya. Bukankah seharian ini saja kau sudah berkali-kali melarangku berbuat ini dan itu, Astu? Lalu kenapa? Apa itu berarti kau harus meminta izin setiap hal yang mau kau lakukan?
jenius sekali. Astu membalikkan badan, berjalan dengan langkah kesal. Kalau mau melakukan sesuatu, ya lakukan saja. Urusan nanti aku suka atau tidak, melarang atau tidak, pikir belakangan. Alamiah saja, tidak usah dibuat-buat, diatur-atur. Kasva sudah tidak bisa mengidentifikasikan dirinya sendiri. Semacam kerbau yang dicocok hidungnya, atau kawan baik yang tak ingin menyakiti temannya. Kau pikir memang aku begitu, Astu? Maksudmu? Astu menoleh sedikit ke Kasva dengan kekesalan yang masih menumpuk pada isyarat matanya. Dia merapat ke pedagang buah-buahan. Kesana juga sebenarnya Kasva hendak menuju, membeli sedikit buah untuk oleh-oleh Yim yang menunggu kedatangan dia dan putri bungsunya di kuil Sistan. Kalau sudah terdesak, biasanya kau mengatakan begitulah dirimu. Baik burukmu, kelebihan kekuranganmu, kalau aku mau mengerti, ya syukur. Tidak juga tak masalah. Lantas, tangan lembut Astu memilih-milih pir persia di antara tumpukan murbei, aprikot, dan persimon. Di seberang kios buah itu, tak terhitung jenis rempah-rempah yang digelar dengan seni tinggi, berkarung-karung, dan berwarna-warni. Merah menyala, kuning cemerlang, coklat kegosongan, hijau memudar, dan warna-warna yang mendekati corak bunga matahari, batu ambar, dan ilalang. Para calon pembeli mengelilingi pedagang rempah-rempah yang asyik berkisah. Tangan kasarnya membelai gunungan bebijian, lalu mengelus dedaunan bumbu penyedap. Dia menjelaskan perjalanan produk dagangannya dengan penuh perasaan, cenderung syahdu dan teatrikal. Kepala-kepala mendongak oleh rasa ingin tahu. Aku tidak bisa sepertimu, tidak bisa secuek itu. Jika kau mengataiku posesif, berarti aku tidak boleh menjadi posesif. Jika kau menudingku ingin mengikatmu, maka aku harus belajar untuk bersikap sebaliknya. Astu mengambil pir pertama dari beberapa yang hendak dia bawa pulang. Dan kau harus mengatakan itu. Maksudmu? Kalau memang kau begitu, lakukan saja. Tidak usah kau banyak bicara. Bagiku lebih meyakinkan kesungguhan seseorang dalam perbuatan dibanding kata-kata yang sejuta. Kasva membisu, sementara otaknya berusaha mengira-ngira apa mau Astu sebenarnya. Gadis itu ingin diperhatikan ketika Kasva enggan berbahasa basi. Kemudian meminta Kasva menjadi cuek ketika laki-laki muda itu mulai merasa perlu bertanya, "Sudah makan kenyangkah?" Atau, "Bagaimana perasaanmu hari ini?" Pada suatu waktu, Astu luar biasa tidak peduli dengan perhatian Kasva. Pada waktu lain, gadis itu uring-uringan jika Kasva tak menuliskan untuknya sebuah syair yang dia tulis melalui lorong hati yang paling inti. Hari ini, Astu menudingnya posesif, ingin mengikat, menguasai hidup gadis itu, sedangkan pada hari lain, Astu ingin Kasva mengatur hidupnya, ikut menentukan pilihannya. Membingungkan. Kasva mulai memahami Astu sebagai dewi penguasa ombak, sedangkan dirinya adalah seseorang yang berdiri limbung mencoba mempertahankan sampan reotnya berlayar tenang di tengah samudera. Bagi Kasva, Astu adalah pribadi yang konsisten dalam inkonsistensi. Karena ketidakjelasan itu, kerancuan itu, kelabilan itu, Kasva merasa semakin tersedot dalam perasaan yang tidak terdefinisi. Dia rela melakukan apa saja untuk Astu, termasuk membiarkannya pergi. Kau memantapkan hatimu pada Parkida, Astu. Apa menariknya dikawin paksa? Tapi, kau terlihat begitu antusias. Astu meminta pedagang buah membungkus pesanannya. Memangnya aku harus bagaimana? Apakah kau tidak bisa mengatakan tidak terhadap pinangan Parkida? Kenapa aku harus mengatakan tidak? Keduanya meninggalkan kios buah, mulai menyisir jalan keluar pasar. Kasva mengatur nafasnya. Bukankah ide menikahi Parkida itu tidak menarik bagimu? Mengapa tidak menolaknya? Astu menyerobot. Sejak kapan sesuatu yang tidak menarik otomatis memberimu peluang untuk menolaknya? Langkah Astu gontai dan tidak bertenaga. Sayangnya, hidup tidak semacam itu. Bagaimana denganku, Astu? Keduanya berdiri di luar kerumunan kesibukan di pasar itu. Astu menggunakan tangan kirinya untuk membelai kepang rambutnya. Tangan satunya menjinjing bungkusan buah untuk Yim. Aku tidak melihat konsep menghindari cinta yang melemahkan padamu, Kasva. Bukankah itu yang selalu engkau agung-agungkan dulu? Aku tidak lemah. Tangan Astu menunjuk hidung Kasva. Kau jelas-jelas melemah. Mana kata-katamu dulu? Cinta itu harus menguatkan, bukan melemahkan. Mana, Kasva? Katamu,
Cinta berarti membiarkan seseorang yang engkau cintai terbang menemui kebahagiaannya, bukan mengikatnya dalam kepicikanmu memaknai cinta. Kau tidak akan berbahagia bersama Parkida, Astu. Dua mata yang Astu yang di mata Kasva begitu puitis membelalak. Bagaimana kau tahu? Kasva tak menjawab, diam, menatapi mata Astu dan berharap ada dirinya di sana. Bagaimana kau tahu, Kasva? Apa itu kebahagiaan? Kau yakin mengerti benar apa itu bahagia? Jika kau menikahiku, apakah kau bahagia? Apakah jika kau menikahiku lantas kita hidup terusir, apakah kau masih bahagia? Apakah jika kau memiliki anak dariku, hidupmu bahagia? Apakah jika kita memiliki anak, lantas tak mampu menghidupinya, dan hidup anak itu dirundung bahaya selamanya, kebahagiaanmu itu masih ada? Kasva menyimak tanpa kata-kata. Jawab, Kasva. Histeria Astu membentur tembok. Kasva tetap diam. Kau. Astu menunjuk lagi muka Kasva tepat di matanya. Kau tidak tahu apa-apa. Membalikan badan. Lalu Astu meninggalkan Kasva dengan langkah lebar-lebar. Kasva membiarkan langkah Astu menjauh. Sementara pada setiap langkah gadis itu, Kasva menitipkan puisi. Rasa ini tak diciptakan untuk mengenalimu, tentu. Namun, apakah itu penyembuh penderitaan telingaku? Mengharap rengekanmu sekali waktu? Kehendakku tak mampu meringkusmu, tentu. Namun, bagaimanakah agar waktu masih membelah sepenggal dirinya untuk caci makimu buatku?